tadi sempat nyinggung juga bahwa ada project masing-masing. Ya, project masing-masing itu apa dari Kak Adi sendiri? Kalau dari saya ada beberapa episode yang akan kami garap dengan Barongko TV. Barongko TV itu ada teman-teman dari Tumingabu selaku senior kami dalam dunia ini. Ada Tumingabu di situ, ada Sakaribo, Jade Tamrin, ada Aulia Kalbi, ada Anggo Batari, ada Doyo Jarot, ada Ihwan Mukbang, di situ ada Ikram Nur, di situ ada teman-teman juga dari Bolang, di situ ada juga, pokoknya ada banyak teman-teman. Jadi perkumpulan konten kreator Makassar ya, atau selebgram? Gitu? Tidak berani kami menyebut selebgram. Itu selebgram terlalu tinggi. Influencer? Influencer juga terlalu formal sekali buat kami. Artis? Bukan, itu malah lebih berbahaya lagi. Jadi, yang paling cocok itu anak nongkrong deker. Itu yang cocok. Deker apaan deker? Deker itu tempat yang di mana di ujung lorong dekat-dekat got sedikit tempat ngumpul-ngumpul orang. Waduh, agak kotor ya. Gini, jadi Barongko TV itu seperti manajemen kah atau entertainment kah atau seperti apa? Barongko TV itu mengerjakan dua pekerjaan, regulasi pekerjaan yang berbeda, bisa menjadi event organizer, bisa juga menjadi production house. Nah, di dalam Barongko TV ini manajemen kami ini supelnya karena setiap teman-teman yang ada di situ, teman-teman konten kreator yang ada di situ tidak terikat kontrak dengan Barongko TV. Dia berhak untuk mencari proyekan masing-masing. Kalau nanti berkenan dengan dibantu oleh Barongko TV masalah riders, masalah kontrak kerja, masalah apa dan macam-macam, boleh menggunakan jasa Barongko TV gitu. Jadi kalau dari namanya sendiri Barongko TV, ini seperti arah-arahnya ke YouTube juga ya? Iya, arahnya lebih kepada YouTube. Barongko TV juga ini guys sempat menggarap salah satu sitkom yang disponsori oleh produk kecantikan dan tempat syutingnya juga di Tribuners. So pasti. Kalau Kak Adi ini Tribuners banget ya. Tribuners banget. Oh ya, Kak, untuk Barongko TV sendiri berdiri tahun kapan sih? Barongko TV itu berdiri sebenarnya pada saat kami lagi tur ke luar kota. Itu dengan mengumpulkan teman-teman yang sama-sama kita seprofesi dan akrab. Di situ kita cetuskan, ada beberapa yang mencetuskan. Di situ ada Win selaku manajer operasional di Barongko itu Win, terus ada saya, ada Tumingabu, ada Cuke lelaki tampan, ada Sakaribo, ada banyak, ada Jade Tamrin, ada beberapa teman-teman. Lah kita bikin, bagusnya kita bikin perkumpulan saja. Namanya apa? Barongko. Barongko itu apa? Banyak teman-teman yang tidak tahu Barongko itu sebenarnya kependekan dari barisan orang kosong. Oh, jadi bukan nama makanan ya? Bukan. Barongko itu barisan orang kosong. Barisan orang kosong. Kenapa berbaris orang kosong? Karena ini sibuk memikirkan konten sampai lupa bahwa ada hati yang perlu dibahagiakan. Itu dalam banget maknanya. Dalam sekali maknanya. Tapi buat para subscriber Tribun Timur, tolong jangan baper dengan kata-kata itu. Mungkin yang kosong-kosong bisa masuk di Barongko. Sebenarnya kenapa Barongko itu ada namanya barisan orang kosong? Kita perlu kosong dulu untuk berkarya. Oh, jadi harus orang-orang harus konsentrasi dulu, bukan kosong dalam artian tidak punya istri, tidak punya pacar, tidak punya apa. Tapi kita harus kosong, artinya supaya kita lebih fokus kepada objek yang apa akan kita buat. Kosongnya seperti itu sebenarnya. Oke, kalau lebih spesifik tahunnya tahun berapa, Kak? 2017 akhir. Berarti ini sudah jalan. Bukan 2018 akhir. Baru banget ya? Baru, terus 2019 akhir sekitar bulan November itu baru keluar legalnya secara nasional. Legal perusahaan CV, namanya CV Barongko Kreasi Indonesia. Berarti prosesnya itu cepat banget karena belum jumlah subscriber, ya kan? Iya. Kalau sekarang berapa jumlah subscribernya? Di Barongko TV itu adalah produk pertama yang kami keluarkan, launching pertama, karya pertama yang kami keluarkan itu yang syuting di sini. Bukan Cinderella itu. Dari subscriber 300 subscriber. Dari waktu kita bikin Bukan Cinderella di sini, alhamdulillah sekarang 20.900 subscriber. Berarti kan masih bulan awal yang waktu Bukan Cinderella dibuat di sini. Di Tribun ini. Jadi kantornya si Aulia Kalbi, kantornya si Cynthia, kantornya Anggo Batari, Sakaribo di sini.
Dan Gitu. 20.000, kasih tepuk tangan dulu dong. Wah, itu cepat banget prosesnya dan apa ya? Bisa dibilang YouTube memberi sumbangsi yang besar juga mungkin untuk karir Kak Adi saat ini. Iya betul. YouTube itu memberi sumbangsi yang besar sekali buat saya. Karena YouTube itu memenuhi sebagian daripada piring makan kita. Tolong lapel. Aduh, jahat sekali saya. Kalau boleh tahu, ini kan berarti baru sejak 2018. Berapa jumlah video yang sudah diproduksi hingga saat ini? Bukan Cinderella 5 episode. Itu ada berapa ya? Din, sudah 5, nanti, aduh sekitar. Kalau berkarya dengan gaya kami beriklan di situ mungkin sekitar 9. Jadi itu lebih ke komersil ya, kalau Barongko TV lebih ke komersil? Sebenarnya tidak juga. Tidak juga? Barongko TV itu diharap menjadi sebuah wadah yang semua teman-teman konten kreator kalau mau. Jadi Barongko TV itu ada untuk sebenarnya membunuh ego. Gimana tuh? Membunuh ego seperti ini. Saya dengan Basitoya, teman lain dengan Tuming Abu atau dengan lain. Kenapa kita berkumpul padahal kita semua memiliki kekuatan yang sama dalam bersosial media? Karena kita berani semua dan berkomitmen untuk membunuh ego masing-masing. Kenapa kita kumpul di situ? Kita membunuh ego masing-masing dan kita berkarya rame-rame. Karena kami sadar bahwa suatu saat kami ini tidak akan terus ada dan permanen depan kamera. Kami kelak akan menjadi apalagi nih yang namanya bumi kan itu berputar terus. Selalu bumi menciptakan, mungkin akan ada muncul konten-konten kreator muda yang baru, yang lebih fresh, lebih menggigit malah, atau lebih kreasinya lebih sesuai dengan zamannya ya. Kami harus selalu siap bahwa mungkin ketika kami tidak ada di depan kamera, mungkin kami bisa bekerja di belakang kamera. Jadi ini salah satu aset juga ya mungkin buat para konten kreator Makassar di Barongko TV untuk mengembangkan Barongko TV sebagai istilahnya bisa dikenang juga buat masyarakat dari hasil-hasil karya video yang sudah dibuat.